그리고는 바늘 들어 그대로 바다에 던져버립니다. 깊이를 알 수 없는 바다 속으로. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereaksi video yang saat ini lagi rame ya, lagi trending tentang ABK Indonesia yang dibuang ke laut yang diberitakan oleh MBC News. Kenapa saya membuat reaksi video ini? Karena jujur saja saya mantan ABK dan kebetulan ada satu teman saya yang kejadiannya sama persis. Dia berangkat satu PT sama saya, terus dia dapat job Guam, sedangkan saya ke Taiwan. Pas setelah saya finish kontrak, saya main ke rumahnya, tapi bapaknya cerita kalau teman saya itu namanya Gapong ya, kalau si Gapong itu sudah meninggal dunia. Jujur saya kaget mendengar teman saya itu meninggal. Bahkan bapaknya itu waktu itu cerita ya, kalau ibunya itu hanya menginginkan jasad anaknya kembali, jadi nggak ada keinginan lain. Waktu itu ibunya sampai sakit ya, sakit saking apa ya, teringat dia terus, jadi sampai sakit dan akhirnya dia stroke dan nggak lama akhirnya meninggal juga. Bahkan bapaknya itu keluarganya itu nggak mau menerima uang asuransi yang dari PT, yang dari Jakarta. Keluarganya itu hanya menginginkan jasad anaknya itu kembali. Nah, kalau di video ini kertas perjanjian ya, yang setiap ABK tanda tangani sebelum dia berangkat untuk berlayar ya ke Taiwan kemana, pasti ini perjanjian karena job LG, jadi perjanjiannya memang seperti itu. Kalaupun ada apa-apa ya itu menjadi urusannya kapten kapal. Misalkan job LG, ini cerita bukan resmi ya, bukan job resmi, job LG. Jadi posisinya itu ya begitu. Kalau kita misalkan meninggal di tengah laut ya dibuang aja, dikeramasi ala kadarnya, terus ya itu dibuang. Kalau secara logika nggak mungkin kapal misalkan sandar, kapal berangkat ya, lepas tali itu menuju ke tempat untuk pencarian ikannya itu kadang-kadang 15 hari, 20 hari. Secara logika itu nggak mungkin kapten itu balik hanya membawa jasad orang meninggal itu. Makanya kapten nggak mau ribet. Akhirnya ya itu jalan satu-satunya mungkin buang ke laut. Kalaupun ada salah satu ABK yang sakit, itu ya waktu itu teman saya sakit setengah bulan, itu pun pulang harus menunggu kapal temennya yang mau sandar, baru dia bisa pulang. Selama sakit dia di kapal itu terus menunggu ada temennya yang mau sandar. Nah, kalau di video ini gambaran kondisi saat kita kerja. Kerjanya benar-benar luar biasa ya. Itu di atas batas normal kerja di kapal itu ya, kapal longline ya, terutama ya kapal ikan itu di atas batas normal. Kita dikasih tidur aja kadang-kadang 3 jam, itu sehari semalam, sisanya kita kerja. Bayangkan kalau banyak ikan apalagi, kadang-kadang nggak tidur, sehari semalam kita kerja, buang pancing, narik lagi, buang pancing, tarik lagi. Itu kalau keadaan banyak ikan. Kondisi kerja memang seperti itu, jadi memang di atas normal. Sampai-sampai saya kerar dalam hati saya, jangan sampailah, mudah-mudahan ya, jangan sampai anak saya mengalami kerja yang seperti ini. Nah, kalau di video ini juga termasuk kapal longline ya, jenis longline itu, tapi dia mencari ikan tuna, juga mencari hiu. Jadi hiu dalam bahasa Taiwannya swaya itu ya, kalau nggak salah itu swaya. Jadi dia mencari hiu, itu diambil hanya
siripnya saja, sedangkan dagingnya itu kita potong lagi sebagai umpan. Itu kapal hiu, jadi dikumpulin siripnya aja, nah, sisa dagingnya kadang buat umpan. Kalau sudah penuh umpan ya dagingnya buang. Dengan terpaksa ya saya membuat video reaksi ini ya, karena video yang lagi trending ini ya itu mengingatkan teman saya, mengingatkan kembali akan teman saya. Jadi makanya saya bikin video reaksi ini. Mudah-mudahan semua yang lagi APK, yang lagi kerja di kapal ya hati-hatilah, jaga diri baik-baik. Untuk sahabat saya, selamat jalan, semoga amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Oke, dari saya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.